Kia ora from Aotearoa. Selamat datang di dapur Mama Tuti. Hari ini saya akan membuat sesuatu yang spesial. Kari puff isi venison, daging rusa khas Selandia Baru. Ini pertama kalinya saya menggunakan kari puff isi venison, jadi masih dalam tahap percobaan resep ya. Tujuan utama saya adalah bagaimana cara mengurangi rasa gamey dari daging rusa. Saya akan menunjukkan bumbu dan teknik sederhana agar hasilnya wangi dan lezat. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk mencoba sesuatu baru di dapur. Penasaran hasil akhirnya seperti apa? Yuk kita mulai sama-sama. Pertama, kupas kentang, cuci bersih, lalu kukus kentang sampai matang. Jangan overcook ya, cukup sampai garpu bisa masuk dengan mudah. Setelah dingin, potong kecil-kecil. Di sini saya pakai chopper manual, praktis dan cepat untuk memotong dadu. Tapi kalau saya masak dalam porsi kecil, kentang bisa langsung ditumis bersama daging, tidak perlu dikukus dulu. Setelah selesai, kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang kita gunakan. Sekarang kita mulai menumis. Panaskan sedikit minyak di atas wajan. Masukkan bawang bombay lalu tumis sampai layu. Tambahkan bawang merah, tumis hingga harum dan transparan. Masukkan jahe parut, ini penting untuk mengurangi aroma gamey dari daging rusa. Masukkan bawang putih halus. Tambahkan sedikit garam, aduk rata. Sekarang kita masukkan daging rusa giling. Kalau dilihat, warnanya lebih gelap dibanding daging sapi, karena daging rusa itu rendah lemak. Aduk perlahan agar tidak menggumpal dan pastikan daging mulai matang merata. Lalu tambahkan merica bubuk, kaldu ayam, dan daun kari. Semua bahan ini akan memperkuat rasa dan aroma. Tambahkan juga garam masala untuk memberi rasa yang khas. Sedikit gula hanya untuk menyeimbangkan rasa. Tambahkan sedikit air, gunakan air bekas blender bawang putih supaya tidak terbuang. Siapkan mangkuk kecil, campur bubuk kari dan bubuk cabai. Lalu tambahkan sedikit air, aduk sampai membentuk pasta yang kental dan halus. Masukkan kari dan chili paste ini ke dalam tumisan daging tadi. Aduk perlahan sampai semuanya tercampur rata. Dan pastikan daging benar-benar empuk dan matang sempurna. Setelah itu, tambahkan daun koriander yang sudah dicincang. Dan terakhir, masukkan kentang yang sudah dikukus dan dipotong dadu tadi. Sekarang kita aduk kentang dan bumbu secara perlahan sampai semua tercampur rata. Masak dengan api kecil sampai sedang, sampai terus diaduk. Ini penting supaya air dari isi menyusut. Dan adonan tidak mudah gosong. Setelah adonan isi seperti ini, sudah tidak banyak mengandung air dan sedikit kering. Pindahkan isi ke dalam wadah dan biarkan dingin. Sekarang kita mulai buat adonan pastry ya. Panaskan mentega dan minyak goreng sampai panas dan mencair.
Siapkan tepung terigu, tambahkan beberapa sendok tepung beras dan sedikit garam. Aduk semua bahan kering ini sampai merata. Lalu dengan hati-hati ya, masukkan campuran mentega dan minyak panas ini ke dalam tepung. Gunakan garpu atau sendok kayu untuk mengaduk adonan supaya kita tidak terluka oleh minyak panas. Nanti yang melepuh bukan curry puff-nya, malah tangan kita. Aduk sampai adonannya jadi berbulir halus seperti pasir. Nah, kalau sudah agak dingin, baru deh kita tambahkan air sedikit demi sedikit dan mulai diuleni pakai tangan sampai kalis. Seperti ini hasilnya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Dan mudah dipulung. Tutup adonan dan istirahatkan agar adonan tidak kering dan gluten dalam adonan bisa rileks dan mudah dibentuk. Di sini saya gunakan mesin penggiling manual untuk membuat pasta dough. Karena saya membuat adonan cukup banyak, jadi makan waktu lama untuk menyelesaikannya. Bisa-bisa sampai tengah malam saya masih giling adonan. Akhirnya sang dewa penolong datang, Pak Suami, untuk membantu saya menggiling adonan dengan mesin listrik. Dengan mesin listrik, pekerjaan selesai dengan mudah dan cepat. Lihat betapa cekatannya Pak Suami menggiling dan mencetak adonan. Sampai saya kewalahan sendiri untuk memilin ujung curry puff dengan tangan. Mari di sini saya perlihatkan cara mengisi dan melipat curry puff. Ini saya tujukan pada Anda yang belum bisa mencubit curry puff agar bergerigi seperti ini ya. Kita bisa menggunakan cetakan kalau mau, tapi saya lebih suka cara ini karena terlihat lebih cantik. Untuk menggiling adonan, kita juga bisa menggunakan penggilingan biasa yang kita punya. Ya, akhirnya selesai juga. Ya, seperti ini hasilnya. Sekarang curry puff siap untuk digoreng. Panaskan minyak goreng yang cukup agar curry puff bisa mengembang dengan baik. Goreng curry puff di api sedang sampai kuning keemasan. Dan goreng sampai matang, cantik seperti ini. Angkat dan tiriskan. Goreng sampai selesai. Curry puff siap kita sajikan. Sekarang waktunya Pak Suami menikmati dan mencicipi hasilnya. Nice venison curry puff. Venison curry puff. What do you think? Very tasty. Very tasty. Yeah. Very crispy. Crispy.
Yeah, the pastry is very nice. The pastry very nice. Yeah, nice and crispy. Crispy. Sebagian curry puff saya kemas di ziploc bag seperti ini dan saya masukkan ke freezer. Mau lihat isi curry puff? So juicy and lezat rasanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga resep dan cara membuatnya bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video selanjutnya dari saya, Mama Tuti.